Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Nugroho. Di sini saya akan membahas mengenai materi mata pelajaran kelas 10 semester 2 yaitu Mekanika Teknik. Ya. Di sini saya ada standar kompetensinya yaitu pertama memahami berbagai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Berikut indikator pencapaiannya. Ya, tujuan dari pembelajarannya yaitu pertama peserta didik dapat mengkategorikan berbagai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengenai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya bab 1 itu mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Elemen-elemen sistem struktur bangunan. Struktur bangunan adalah sistem dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Fungsi struktur dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan. Ya, selanjutnya ada klasifikasi struktur. Yang pertama, klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau bentuknya, bentuk dasarnya, yaitu yang pertama, elemen garis atau elemen yang disusun dari elemen-elemen garis adalah klasifikasi elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintangnya, lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dapat dibedakan antara atas garis lurus dan garis lengkung. Selanjutnya ada elemen permukaan. Adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen permukaan dapat berupa datar atau lengkung. Elemen permukaan lengkung bisa berupa lengkung tunggal ataupun lengkung ganda. Ya, selanjutnya ada klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuannya. Yang pertama ada elemen kaku, biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban. Yang kedua yaitu elemen tidak kaku atau fleksibel, misalnya kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel akan mempertahankan keutuhan. Selanjutnya ada berdasarkan material pembentukannya. Dibedakan menjadi struktur kayu, struktur baja, dan struktur beton. Ya, selanjutnya ada berdasarkan susunan elemen. Dibedakan menjadi dua sistem, yaitu pertama ada sistem satu arah. Dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan merupakan contoh dari sistem satu arah. Yang kedua, sistem dua arah. Dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu pelat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepi-tepinya. Yang berikut ada gambar mengenai struktur satu arah dan struktur dua arah. Berikut gambarnya. Ya, selanjutnya ada elemen-elemen struktur utama. Elemen-elemen struktur utama dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu pertama ada elemen kaku yang umum digunakan yaitu balok, kolom, pelengkung, pelat datar, pelat berlengkung tunggal, dan cangkang. Yang kedua ada elemen tidak kaku atau fleksibel, yaitu kabel, membran, atau bidang berpelengkung tunggal maupun ganda. Selanjutnya ada elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal, yaitu rangka, rangka batang, kubah, dan jaring. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh yang tadi disebutkan. Balok dan kolom, struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen kaku vertikal. Elemen horizontal atau balok memikul beban yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal atau kolom yang menumpunya. Ya, berikut gambarnya. Selanjutnya ada rangka. Struktur rangka secara sederhana sama dengan jenis balok tiang atau post and beam, tetapi dengan aksi struktural yang berbeda karena adanya titik hubung kaku antar elemen vertikal dan elemen horizontalnya. Selanjutnya ada rangka batang. Rangka batang atau traces adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linear berbentuk batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola segitiga. Ya,
selanjutnya ada pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik. Struktur ini umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Ya, berikut ada gambarnya. Selanjutnya ada dinding dan plat. Plat datar dan dinding adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Suatu dinding pemikul beban dapat memikul beban baik beban yang bekerja dengan dalam arah vertikal maupun beban lateral, seperti beban angin maupun gempa. Struktur pelat datar digunakan secara horizontal memikul beban sebagai lentur dan meneruskan ke tumpuan. Struktur pelat dapat terbuat dari beton bertulang ataupun baja. Ya, selanjutnya ada cangkang silindrikal dan terowongan. Cangkang silindrikal dan terowongan merupakan jenis struktur pelat satu kelengkungan. Struktur cangkang memiliki bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter bentang. Ya, selanjutnya ada kubah atau cangkang bola. Kubah dan cangkang bola merupakan bentuk struktur berkelengkungan ganda. Bentuk kubah dan cangkang dapat dipandang sebagai bentuk kelengkungan yang diputar. Ikut dari gambarnya. Dan kabel adalah elemen struktur fleksibel. Bentuk struktur kabel tergantung dari besar dan perilaku beban yang bekerja padanya. Ya, berikut ada pula gambar kabelnya. Ya, selanjutnya ada membran, tenda, dan jaring. Membran adalah lembaran tipis dan fleksibel. Tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran. Dan jaring adalah permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Berikut gambarnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Kriteria desain struktur. Untuk melakukan desain dan analisis struktur, perlu ditetapkan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa struktur sesuai dengan manfaat penggunaannya. Beberapa kriteria desain struktur, yang pertama yaitu kemampuan layanannya, atau serviceability. Struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman, tanpa kelebihan tegangan pada material, dan mempunyai batas deformasi dalam batas yang diizinkan. Kemampuan layan meliputi kriteria kekuatan, variasi kekakuan struktur yang berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban, dan yang terakhir yaitu gerakan pada struktur yang juga berkaitan dengan deformasi. Berikutnya ada efisiensi. Kriteria efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan suatu konsep yang penting bagi arsitek maupun perencana struktur. Selanjutnya ada konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Kriteria konstruksi sangat luas, mencakup tinjauan tentang cara atau metode untuk melaksanakan struktur bangunan, serta jenis dan alat yang diperlukan dalam dan waktu penyelesaiannya. Selanjutnya ada ekonomis. Harga merupakan faktor yang menentukan pemilihan struktur. Konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Harga total suatu struktur sangat bergantung pada banyak dan harga material yang digunakan, serta biaya tenaga kerja pelaksanaan konstruksi, serta biaya peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan. Selanjutnya ada faktor lain-lainnya. Ya, selain faktor yang dapat diukur seperti kriteria sebelumnya, kriteria relatif yang sangat subjektif juga akan menentukan pemilihan struktur. Peran struktur untuk menunjang tampilan dan estetika oleh perancang atau arsitek bangunan, termasuk faktor yang juga sangat penting dalam pertimbangan struktur. Selanjutnya yaitu pembebanan pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Yaitu gaya statis adalah gaya yang bekerja secara terus-menerus pada struktur deformasi. Deformasi ini akan mencapai puncaknya apabila gaya statis maksimum. Selanjutnya ada gaya dinamis. Adalah gaya yang bekerja secara tiba-tiba dan atau kadang-kadang pada struktur. Pada umumnya mempunyai karakteristik besar dan lokasinya berubah dengan cepat. Ya, selanjutnya setelah penyampaian materi, di sini saya akan melakukan evaluasi melalui tes formatif.
Yaitu berikut soalnya. Yang pertama ada sebutkan dan jelaskan macam-macam klasifikasi struktur. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan mekanisme transfer beban sistem satu arah. Dan yang terakhir, sebutkan macam-macam elemen kaku struktur. Ya, berikut pembuatan media pembelajaran yang saya lakukan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.